قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk datang berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mendambakan bagaimana supaya mereka bisa datang beribadah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila seorang beribadah di dalamnya akan mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi di dalam hadis-hadisnya. Dan di antara salah satu keutamaan yang luar biasa ketika kita berada di kota Nabi yang mulia di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan di antara cara kita untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, kampungnya keimanan. Tidak ada mereka yang datang kecuali mereka akan merasa bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keimanan tersebut bertambah tidak lain tidak bukan karena semangat antusias kita bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyaksikan mereka yang ingin datang ke kota Madinah kecuali menginginkan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hamba yang selalu beribadah kepadanya. Sehingga kita senantiasa berharap kepada Allah agar kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama bisa kita manfaatkan dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan, yang mana di antara kewajiban kita bersama adalah bagaimana memberikan pujian yang terindah untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 10 nama, yang mana setiap nama tersebut ada penyebabnya dan ada alasannya. Namun nama yang masyhur untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2. Yang pertama, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur adalah Ahmad, yang mana itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dikala memberikan kabar gembira kepada Nabi Isa di dalam surat As-Saff. Nabi Isa menyebutkan kepada kaumnya, min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi yang akan memberikan dan yang akan menyempurnakan agama ini yang namanya adalah Ahmad. Jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang masyhur terutama di kalangan umat-umat sebelumnya adalah Ahmad. Dan kita tahu apa makna daripada kalimat Ahmad. Ahmad itu artinya ikhwatul Islam adalah orang yang selalu banyak memuji. Artinya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya diambil dari kata-kata pujian. Artinya kalau seandainya kita menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Ahmad, maka artinya adalah orang yang banyak memuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak ibadahnya, paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah.
Artinya semua yang dilakukan oleh Nabi adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas namanya adalah Ahmad, karena artinya adalah orang yang banyak memuji. Kemudian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dan ini merupakan nama yang selalu kita menyebutkan dengannya, adalah kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Muhammad ini ikhwatul Islam diambil dari kata-kata Humida. Humida itu artinya adalah dalam bentuk fi'il majhul. Karena di dalam bahasa Arab ada majhul, ada ma'lum. Kalau majhul itu biasanya diawali dengan kalimat, disebut dengan kalimat pasif, yaitu di, awalan di. Kalau kalimat ma'lum itu awalan ma, antara dipuji. Kalau humida artinya dipuji, yaitu kalimat yang dibina di atas majhul. Artinya asal kata Nabi Muhammad SAW adalah humida, yaitu yang dipuji, dan bukan hanya sekedar yang dipuji. Ada kalimat syiddah di sana, karena apabila di dalam bahasa ada kalimat syiddahnya, terutama di dalam fi'il, maka itu merupakan bentuk penekanan. Artinya Nabi SAW dipuji bukan satu kali, tapi banyak dipuji. Nah, dari itulah nama Nabi SAW diambil menjadi Muhammadun SAW, yang artinya adalah bahwa Nabi SAW adalah orang yang banyak dipuji. Siapa yang memuji Nabi SAW? Semuanya. Allah memuji Nabi SAW. Malaikat-malaikat juga memuji Nabi SAW. Tinggal giliran kita sebagai umat Nabi SAW yang selalu memuji Nabi kita yang mulia. Sehingga betullah nama Nabi kita adalah Muhammad, adalah orang yang banyak dipuji. Dan salah satu yang memuji Nabi SAW adalah kita sebagai umatnya. Nama yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Tidak pernah kita dengarkan nama Muhammad itu muncul kecuali dengan kelahiran baginda Nabi yang mulia SAW. Karena memang sesuai dengan namanya Muhammadun, hamba yang banyak dipuji. Karena semuanya memuji Nabi SAW, maka jadilah kita di antara hamba yang selalu memuji baginda Nabi yang mulia SAW. Dan di antara bentuk kita memuji Nabi SAW adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga poin penting yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama ikhwatul Islam, ibadah yang paling mulia adalah ibadah berselawat kepada Rasulullah SAW, terutama di hari Jumat. Dan sekarang kita ini berada di malam Jumat, berarti keesokan hari kita berada di hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hari Jumat itu adalah hari yang diperebutkan. Semua umat-umat terdahulu mereka menginginkan hari Jumat, namun Allah palingkan mereka. Orang Yahudi ingin hari Jumat, Allah palingkan menjadi hari Sabtu. Orang Nasara juga ingin hari Jumat, Allah palingkan mereka kepada hari Ahad. Sampai umat Nabi SAW, Allah jadikan Jumat itu adalah untuk umat Nabi SAW. Karena hari Jumat memiliki keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan di antara salah satunya hadis Rasulullah SAW, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah, bahwa sesungguhnya selawat yang disampaikan dan yang dibacakan oleh umatku akan selalu diperlihatkan, diantarkan, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita bertepatan dengan hari Jumat, maka porsi berselawat kepada Rasulullah SAW lebih diperbanyak. Bukan berarti hari lain kita tidak berselawat kepada Nabi SAW, tapi porsinya ditambah. Kalau misalnya hari-hari yang lain kita berselawat kepada Nabi 20 kali, 30 kali, 50 kali, maka di hari Jumat maka didobolkan, bahkan dilebihkan, sehingga hari Jumat betul-betul menjadi hari yang mulia. Dan kemudian hari Jumat akan bertambah dengan selawat kita diperlihatkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan menceritakan tentang bagaimana akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW, yang mana pada akhirnya Rasulullah SAW tinggal dan meninggal di kota Madinah untuk selama-lamanya. Kita akan menyebutkan bagaimana akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW. Dan kebetulan di ikhwatul Islam sekarang ini merupakan tanggal 29 Safar atau di akhir-akhir bulan Safar. Karena memang di akhir-akhir bulan Safar itu pula lah Rasulullah SAW sudah mulai
di sana. Kemudian masuklah bulan Rabiul Awal, di mana sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW semakin parah. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal, semua para ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal, dan perbedaan di sana sangat tipis sekali. Perbedaan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah tanggal 12 atau tanggal 11 wafatnya Rasulullah SAW. Namun jumhur para ulama dan hampir kata sepakat dari mereka semuanya bahwa Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Dan kita akan menyebutkan sedikit bagaimana kisah Rasulullah SAW, terutama setelah Nabi SAW melakukan yang kita kenal dengan haji wada' atau hajjatul wada'. Kapan Nabi SAW melakukan haji wada'? Ada yang masih ingat? Ibadah haji kapan diwajibkan? Tahun ke? Kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Tahun ke berapa? Kemana saudara kita? Tahun ke? 4 tambah 5 9. Haji diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Namun pada tahun itu Nabi SAW belum lagi melaksanakan ibadah haji karena alasan-alasan yang pernah kita sebutkan. Yang pertama, di Mekah masih banyak orang-orang musyrikun. Yang kedua, pada tahun ke-9 ini adalah tahun di mana kota Madinah didatangi oleh banyak orang untuk belajar agama kepada baginda Nabi yang mulia SAW, sehingga tidak ada waktu bagi Nabi SAW untuk pergi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah ini. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin. Jadi Abu Bakar yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi amirnya. Dan ini merupakan bahasa dari Nabi SAW bahwa tidak akan ada yang pantas menjadi pemimpin kaum muslimin kalau seandainya Allah memanggil Nabi kita yang mulia, kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan, kalau seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan umat ini semuanya, la rajaha imanu Abi Bakar, maka tentu akan lebih berat lagi keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya bahasa isyarat dari Nabi banyak sekali. Salah satunya pada tahun ke-9 Hijriah, di mana diwajibkan ibadah haji bagi kaum muslimin. Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Bukan berarti Nabi SAW tidak ingin haji, namun ada kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Pada tahun itu masih banyak orang musyrikun yang mereka tawaf, yang mereka ada di Mekah Mukarramah. Nabi tidak mau ibadah hajinya bercampur dengan orang-orang musyrikun yang mereka mengucapkan kalimat Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Dan itu adalah bentuk ketidakpatuhan orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikun kepada talbiyah yang sesungguhnya. Nabi tidak mau bercampur. Nabi tidak ingin ada kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Yang satu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak. Nabi tidak mau bercampur antara iman dengan kekufuran, dengan tauhid dengan kesyirikan. Nabi tidak mau bercampur. Sehingga Nabi SAW belum melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah ini karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru pada tahun ini Allah perintahkan kalau ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah, jangan tinggal di kota Mekah Mukarramah. Sehingga pada tahun ke-10 Hijriah tidak ada lagi orang-orang musyrikun di sana. Semuanya sudah murni. Mereka mentalbiyahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan talbiyah mereka semuanya sama. Sehingga akhirnya ikhwatul Islam pada tahun ke-10 Hijriah barulah Nabi SAW melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat yang lainnya. Sehingga dikala para sahabat yang lain mengetahui kalau Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, maka di saat itulah kaum muslimin mereka berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Sehingga ibadah haji yang terbesar adalah ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tentunya di zaman Nabi lebih daripada bersama 140.000 orang yang ingin melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW. Dari sini pula para ulama menyebutkan kalau kalian ingin mengetahui berapa jumlah sahabat Nabi, maka jumlah mereka dihitung dikala mereka melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW. Karena ada orang yang sudah beriman kepada Nabi, terutama dari kabilah-kabilah yang jauh di luar Madinah atau kabilah-kabilah yang jauh di luar Mekah, namun mereka belum lagi melihat Nabi SAW. Karena apabila ada orang yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi,
tapi mereka tidak berjumpa dengan Nabi, maka mereka tidak terhitung sebagai sahabat Nabi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Apabila ada orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, misalnya ada sebuah daerah yang mereka beriman kepada Nabi, kemudian setelah mereka beriman kepada Nabi, mereka tidak berjumpa dengan Nabi, walaupun mereka sezaman dengan Nabi, tapi mereka tidak berjumpa dengan Nabi SAW, maka mereka tidak disebut dengan sahabat Rasulullah SAW, maka mereka tergolong sebagai orang-orang yang di bawah sahabat Nabi. Generasi-generasi berikutnya, padahal mereka sezaman dengan Nabi. Dan itulah kemuliaan mereka-mereka ikhwatul Islam, sehingga dikala para sahabat mereka mendengarkan Nabi melaksanakan ibadah haji, kesempatan bagi mereka untuk berjumpa dengan Nabi. Siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, walaupun 1 detik saja, hanya melihat Nabi SAW, maka mereka tergolong sebagai kategori sahabat Rasulullah SAW. Apabila mereka dinamakan dengan sahabat, ketahuilah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sehingga apabila ada yang bertanya, kira-kira berapa jumlah sahabat Nabi SAW, yaitu dikala mereka melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW, yang jumlah mereka kurang lebih ada yang menyebutkan 120.000 orang, ada yang menyebutkan 140.000 orang, karena mereka ingin melihat Nabi SAW, sehingga mereka mendapatkan yang namanya kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu masih ada sampai sekarang atau belum? Masih ada sampai sekarang atau tidak? Kita semua sepakat bahwa sahabat Nabi tidak ada lagi di zaman sekarang ini yang masih hidup. Karena akhir daripada zaman sahabat itu adalah pada tahun 120 Hijriah. Nah, sahabat itu siapa maknanya? Kenapa disebut mereka dengan sahabat? Sahabat itu ikhwatul Islam, kita semuanya sepakat. Sahabat itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Dan semuanya kita juga sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, sahabat itu mereka yang berjumpa dengan Nabi, baik melihat Nabi atau yang tidak. Karena ada di antara mereka yang buta, sehingga kalau mereka bersua dengan Nabi, tidak bisa mereka melihat Nabi. Intinya mereka yang berjumpa, dilihat atau tidak. Tapi apabila mereka berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan iman, maka itu disebut dengan sahabat Nabi. Dan kita sepakat bahwa tidak ada lagi orang yang disebut dengan sahabat Nabi SAW. Berarti apabila ada orang yang menjumpai Nabi SAW dalam keadaan fisik atau dalam keadaan terjaga, maka bisa jadi mereka disebut dengan sahabat Nabi SAW. Bisa dipahami? Apabila ada yang mengatakan, aku melihat Nabi SAW bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi, banyak orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi, dan itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Nabi yang menyebutkan, barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, maka benar dia melihat diriku. Artinya kesempatan bagi kaum muslimin untuk melihat Nabi setelah Nabi wafat hanya satu saja, yaitu melihat Nabi SAW dalam mimpi. Dan tidak semua orang yang melihat Nabi dalam mimpi itu betul-betul Nabi. Bisa jadi yang mengaku-ngaku Nabi. Misalnya apabila ada orang yang melihat Nabi dalam mimpi, kemudian kita tanya bagaimana sifatnya, karena ada pernah ikhwatul Islam, ada orang yang mengatakan aku bermimpi melihat Nabi SAW. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana keadaan Nabi jika kau melihat dia? Maka dia mengatakan Nabi pada waktu itu pakai dasi, kemudian pakai jas misalnya. Apakah itu Nabi SAW? Tak mungkin. Kemudian ada lagi yang mengatakan aku melihat dalam mimpi Nabi SAW. Bagaimana bentuknya? Nabi SAW punya jenggot yang putih seperti yang sudah tua. Apakah itu Nabi SAW? Tidak, karena Nabi SAW tidak ada ubatnya. Artinya ikhwatul Islam, barang siapa yang melihat Nabi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, maka betul-betul mereka melihat Nabi SAW. Karena syaitan tidak bisa pernah menyerupai Nabi SAW. Artinya syaitan bisa menyerupai kita. Makanya kita kadang-kadang sering mendengarkan ada orang yang meninggal, kemudian setelah meninggal ada tetangganya mengatakan fulan itu sudah meninggal, tapi aku pernah melihat dia berjalan di sana. Betul atau tidak ucapan yang dia sebutkan? Karena syaitan yang menyerupai orang tersebut, dan syaitan mudah sekali menyerupai kita ini semuanya. Tidak ada yang bebas kecuali Nabi SAW. Syaitan tidak pernah bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa juga mengaku sebagai seorang Nabi. Itu harus kita bedakan antara dua perkara. Nah, cara kita untuk bersua melihat Nabi SAW adalah dari mimpi. Kalau ada yang mengatakan aku melihat Nabi secara terjaga, Nabi datang kepada diriku, aku datang kepada Nabi, aku melihat Nabi SAW, berarti sama derajatnya dengan sahabat Rasulullah SAW. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi, karena yang namanya sahabat itu sudah habis pada tahun 120
Hijriah itu adalah akhir daripada masa sahabat Rasulullah SAW. Setelah tahun ini, maka tidak akan ada lagi sahabat yang tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya sudah berjumpa dengan Allah, artinya mereka sudah meninggal, dan tentunya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang mereka cintai. Kemudian kita kembalikan lagi ikhwatul Islam. Ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada' pada tahun ke-10 Hijriah, kira-kira bulan berapa Nabi SAW berhaji? Bulan Muharram atau bulan Safar? Tahun ke-10 haji wada' ini bulan berapa Nabi melaksanakan ibadah haji? Bulan Safar atau bulan Muharram? Bulan Dzulhijjah. Haji itu tidak pernah berubah. Haji itu tetap berada di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Agar kita tahu nanti bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Karena ibadah haji itu tidak akan pernah berubah, tetap di bulan Dzulhijjah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW melaksanakan ibadah haji di akhir tahun ke-10 Hijriah. Berarti setelah Nabi SAW pulang dari Mekah, maka itu akan memasuki bulan, setelah bulan Dzulhijjah, bulan apa? Al-Muharram. Berarti tahunnya juga sudah berubah. Yang tadinya Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, sampainya Nabi SAW di kota Madinah, itu awal-awal bulan Al-Muharram, berarti pada tahun ke-11 Hijriah. Nah, apa maknanya ikhwatul Islam? Karena di dalam melaksanakan ibadah haji ini sudah ada isyarat dari Nabi SAW. Nabi SAW memberikan sebuah isyarat bahwa Nabi SAW tidak akan lama lagi tinggal di permukaan dunia. Bersama para sahabatnya, Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satunya, ketika Nabi SAW berada di sebuah tempat yang bernama Arafah. Dan Arafah ini, ikhwatul Islam, adalah sebuah tempat yang sangat indah. Momennya hanya satu kali dalam satu tahun saja. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah dia pergi ke Arafah, maka pada waktu itulah momen yang paling indah yang tidak boleh mereka lewatkan. Tapi kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita sampai di Bukit Arafah, kemudian kita berdoa, sama tidak statusnya berdoa tanggal 9 Dzulhijjah dengan kita berdoa di bulan-bulan yang lainnya? Padahal sama-sama di Arafah, sama-sama di Bukit Arafah, tapi waktunya berbeda. Dan Arafah itu ikhwatul Islam ada tempat yang sangat indah, yang mana Arafah juga disebut dengan Bukit Arafah atau berwukuf di padang Arafah, disebut dengan padang Arafah, yang juga disebut dengan padang doa, yaitu momen kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu Arafah dinamakan dengan Arafah karena seseorang ketika melaksanakan ibadah haji yang sangat mulia, mereka semuanya mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, maka disebut dengan Arafah. Mereka akui semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kemudian setelah mereka mengatakan, ya Allah, aku melakukan ini, aku melakukan dosa ini, aku melakukan maksiat ini, aku melakukan ini, aku melakukan kezaliman, aku melakukan penipuan, mereka mengadu kepada Allah, mereka mengaku semuanya. Kemudian setelah mereka mengaku semuanya akan kekurangan yang ada pada dirinya, setelahnya mereka akan mengatakan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Maka di saat itu disebut dengan Arafah. Arafah itu Arafah, apa artinya Arafah? Mengetahui siapa diri kita sebagai seorang manusia, mengetahui bagaimana kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka di antara salah satu Arafah dikatakan dengan Arafah karena itu adalah momen kita mengakui semua kesalahan yang ada, dan yang kita inginkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Kalau ada di antara kita yang Allah mudahkan akan untuk melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, terutama pada tahun-tahun berikutnya, ketahuilah Arafah itu adalah momen yang paling indah, mulai dari terbitnya, mulai dari zawal, tergelincirnya matahari sampai matahari terbenam. Itu adalah momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Arafah itu bukan hanya berdoa 1 jam, 2 jam, tidak. Arafah itu kita berdoa mulai dari setelah salat zuhur dan asar di jamak dan qasar sampai terbenamnya matahari. Kurang lebih 5 jam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikala kita berada di Arafah, terutama bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, maka manfaatkanlah momen tersebut untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Karena apabila kita melihat Nabi mulai dari setelah salat zuhur dan asar, maka Nabi berdoa. Sampai kapan Nabi SAW berdoa? Sampai matahari ingin terbenam. Padahal Nabi sudah diampunkan dosanya, Nabi diberikan kemuliaan yang luar biasa.
namun Nabi tetap tidak mau melewatkan doa-doa yang sangat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berada di Arafah, maka Allah turunkan ayat yang sangat indah. Ayat yang semua kita tahu maknanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ayat inilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hari ini, hari itu kapan? Yaitu di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang mana hari haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini di 2 hari yang mulia. Yang pertama di hari Arafah. Yang kedua, hari Arafah Nabi SAW bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat dan hari Arafah, 2 hari yang sangat indah. Dan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Kemudian di hari inilah Allah turunkan ayat yang sangat indah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Allah Azza wa Jalla, kalau untuk nabi-nabi yang lainnya tidak pernah menyebutkan kalimat sempurna. Karena memang dikala Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai agama yang terakhir, adalah agama yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah dan juga pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini tidak akan pernah hilang di permukaan dunia, tidak akan pernah selama-lamanya. Makanya ada sebuah ungkapan di kota Islam yang bisa kita jadikan sebagai pedoman atau bisa kita ambil pelajaran darinya. Misalnya di daerah kita yang disebut dengan Nusantara, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjamin Islam itu akan kekal di daerah kita Nusantara. Tidak pernah ada jaminannya. Tapi Allah akan menjamin Islam itu akan tetap ada di dunia. Bisa dibedakan antara 2 kalimat ini? Allah tidak pernah menjamin bahwa daerah kita selama-lamanya akan menjadi daerah Islam. Apa maknanya? Berarti kita harus berjuang di sana. Bagaimana mempertahankan agama yang telah dihadiahkan oleh Allah kepada kita bersama. Islam itu Islam, hadiah yang terindah. Karena kalau Islam, bagaimanapun keadaan kita ini mungkin banyak kesalahan, mungkin kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Selama kita berada di dalam agama Islam, mungkin banyak kesalahan, tapi harapan kita berkumpul dengan Nabi masuk dalam surga masih ada. Tapi apabila Islam sudah tidak ada, bagaimana kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW? Bagaimana kita akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Makanya ungkapan ini artinya bahwa Allah menjamin Islam itu akan ada di dunia. Tapi Allah tidak pernah memberikan jaminan Islam itu ada di suatu tempat. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tergantung bagaimana perjuangan mereka mempertahankan agama tersebut. Dan kita mengambil pelajaran dari tempat-tempat yang sudah ada ikhwatul Islam. Seperti misalnya, ini sekedar cerita saja. Seperti misalnya, di sebuah daerah yang kita tidak mengatakan Islam sudah tidak ada, tapi paling tidak Islam lagi tidak lagi berjaya di sana. Misalnya yang kita kenal dengan sebuah daerah yang bernama Al-Andalus. Andalus itu ikhwatul Islam adalah sebuah daerah yang melahirkan ulama-ulama dunia. 8 abad lamanya atau lebih daripada 800 tahun lamanya Islam berjaya di sana. Kalau kita lihat sejarah ikhwatul Islam, kenapa orang-orang yang kita kenal dengan orang-orang barat yang tinggal di daerah barat, mereka disebut dengan orang barat karena memang mereka tinggal di daerah barat. Dan kita disebut dengan orang timur karena memang kita tinggal di daerah timur. Karena barat dan timur ada 2 negara atau 2 daerah yang disebutkan oleh Nabi. Allah perlihatkan kepadaku 2 tempat ini, kemudian mereka rata-rata banyak Islamnya. Dan itu memang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di bagian barat ini orang Islam dulu yang berkuasa adalah kaum muslimin. Mereka menyebarkan agama, mereka itu maju sekali. Bahkan orang-orang barat, orang-orang Eropa, mereka belajarnya di sana. Semuanya belajar di sana. Bahkan selalu kita menyebutkan contoh ini hanya sekedar contoh saja. Kalau ada di antara kita yang diwisuda, dan ini mendunia, bukan hanya kaum muslimin saja, semuanya. Kalau ada di antara kita yang diwisuda, biasanya mereka pakai dalam pakaian wisudanya itu apa? Ada pakaian khusus kan? Ada pecinya, ada pakaiannya. Dia ada tidak? Siapa di antara kita yang pernah diwisuda? Pasti rata-rata memakai pakaian seperti ini. Nah, kita tidak membahas pecinya, kita membahas pakaiannya. Kita lihat pakaian yang biasanya dijadikan wisuda itu sampai di mana? Sampai di separuh betis, tidak sampai ke bawah dan juga tidak sampai ke atas. Iya atau tidak? Atau jangan-jangan kita belum pernah di wisuda? Atau tidak pernah melihat orang di wisuda? Artinya kita tahu apa namanya pakaian tersebut? Toga, pakaian toga namanya.
Kita semua tahu bagaimana pakaiannya. Sampai di pertengahan betis. Iya atau tidak? Kenapa demikian keadaannya? Itu bukan hanya kaum muslimin. Itu semuanya. Ketahuilah ikhwatul Islam. Coba kita lihat pakaian tersebut. Pakaian tersebut, kalau kita lihat itu sama dengan saub. Saub itu jubah yang kita pakai ini. Dan itu adalah pakaian kaum muslimin di kala mereka berjaya di Andalus sana. Dan sampai sekarang dipakai oleh semua dunia. Karena memang itu adalah pakaian kaum muslimin dulunya. Dan mereka bangga dengan memakai pakaian kaum muslimin. Bahkan sampai sekarang mereka juga masih memakai pakaian kaum muslimin tersebut. Bisa dipahami? Artinya kaum muslimin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan banyak sekali, terutama di sana. Tapi apa yang terjadi setelahnya ikhwatul Islam? Setelah 800 tahun lamanya, dan kita mengambil pelajaran di sana, mereka tidak lagi berkuasa di sana, diambil oleh orang-orang lain. Makanya Andalus kita lihat bagaimana terkenalnya. Sebagian besar ini hanya sekedar cerita ikhwatul Islam. Kita melihat kiswah, kita tahu kiswah. Ini hanya sekedar cerita ya, benar atau salah kami tidak tahu. Tapi hanya sekedar cerita. Kita tahu kiswah Ka'bah. Apa warnanya? Hitam. Kita tahu iqal. Iqal itu yang biasa diletakkan di sini. Terutama orang-orang Arab, bukan hanya orang-orang di sini saja. Orang Arab rata-rata dimanapun, jika mereka memakai surban, maka ada iqalnya. Apa warna iqalnya? Hitam. Pertanyaannya, kenapa berwarna hitam? Dulu kiswah itu warnanya bukan hitam. Iqal itu warnanya juga bukan hitam. Dulu warnanya putih. Tapi semenjak runtuhnya Andalus, maka mulai berubah warnanya. Apa artinya ikhwatul Islam? Merupakan sesuatu yang kita semuanya tentunya prihatin. 8 abad lamanya kaum muslimin menguasai sebuah daerah yang bernama Andalus. Jaya kaum muslimin, kuat kaum muslimin. Dari segi ilmu dunia, kalau kita bahas ikhwatul Islam, tidak akan pernah ada yang mengalahkan satu pun. Tapi sekarang kenapa kita sekarang merasa minder? Kenapa kita merasa mundur? Dan itu semuanya karena kesalahan kita bersama. Karena semakin jauh kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran, kalau kalian ingin pertolongan Allah, maka tentunya caranya satu-satunya adalah kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita tidak tahu kenapa kita sampai ceritanya di sini. Apa tadi cerita kita? Tentang masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Artinya ayat ini hanya untuk kaum muslimin. Ayat-ayat ini tidak pernah ada untuk orang-orang sebelumnya. Berarti maknanya Allah memberikan jaminan Islam itu akan dijaga di dunia, pasti akan ada. Tapi untuk agama sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan agama-agama sebelumnya disandarkan kepada ulamanya. Sedangkan agama Islam disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan al-yawma akmaltu. Apa arti akmaltu? Aku sempurnakan. Aku itu siapa? Dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah yang memberikan jaminan kepada Islam. Sedangkan agama lain sebelum Islam, Allah sandarkan penjagaannya kepada ulamanya. Artinya kalau ulamanya meninggal, maka mungkin ada perubahan di sana. Dan itu merupakan ayat yang luar biasa. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam, namanya ada salah seorang warraq. Warraq itu artinya orang yang biasa menulis, menyalin. Kalau bahasa kitanya fotokopi. Dulu tidak ada. Sekarang banyak sekali. Kalau dulu ingin menyalin, misalnya kita menyalin Al-Quran itu ditulis dengan tangan. Misalnya ingin menyalin kitab ditulis dengan tangan, namanya warraq. Ada salah seorang warraq yang dia berasal atau beragama Nasara. Kemudian dia dipakai oleh pemimpin kaum muslimin untuk sebagai sebuah pekerjaan. Kemudian sebelum mereka bekerja kepada kaum muslimin ini, maka khalifah kaum muslimin mengatakan, wahai fulan, kenapa kamu tidak mau masuk dalam agama Islam? Maka warraq ini mengatakan, aku tidak mau. Dan memang Islam tidak memaksa orang untuk masuk dalam agama Islam. Tapi bukan berarti mereka tidak berdakwah. Dua hal yang harus dibedakan. Kemudian pada tahun berikutnya, warraq ini berjumpa lagi dengan khalifah kaum muslimin. Dan dia sudah berada di dalam agama Islam. Maka khalifah ini bertanya, wahai fulan, dulu aku tawarkan kepadamu masuk Islam, kamu tidak mau. Sekarang kamu datang ke sini, kamu sudah berada di dalam agama Islam. Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Maka apa kata warraq ini? Warraq ini tukang salin. Kerjaku adalah menyalin Taurat dan Injil. Aku selalu mencatat Taurat dan Injil. Karena nanti untuk dijual, ditulisnya Taurat, kemudian dijualnya. Kemudian ditulis lagi, dijualnya. Apa kata warraq ini? Setiap aku menulis, menyalin, memotokopi,
maka aku tambah dan aku kurangi. Dan tidak ada orang yang marah kepadaku. Aku tambah Taurat, biasa saja. Aku kurangi Injil, biasa saja. Tidak ada orang yang marah. Kemudian aku ingin mencobanya dengan Al-Quran. Aku ambil Al-Quran, aku salin, aku catat semuanya. Aku tambah, aku kurangi. Kemudian aku jual. Apa yang terjadi kepada diriku? Setiap ada orang yang membeli. Karena memang di antara sifat kaum muslimin, rata-rata mereka hafal Al-Quran. Setiap mereka membelinya, maka mereka melihat ada tambahan atau ada kekurangan. Apa yang terjadi? Setiap kaum muslimin yang membelinya, maka mereka meludahiku. Mereka meludahiku. Dan situlah aku tahu bahwa Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu pula aku masuk ke dalam agama Islam. Dan itu fakta yang terjadi di kota Islam. Karena Allah tidak pernah menyandarkan penjagaan kepada dirinya. Namun dikala Allah berbicara tentang Islam, Allah menyebutkan, Al-yawma akmaltu, aku yang menyempurnakan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama ini aku yang menyempurnakan, kata Allah. Wa atmamtu, aku sempurnakan alaikum ni'mati, yaitu nikmat yang luar biasa tentunya adalah Islam. Wa raditu itu artinya aku ridha. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridha kepada kalian menjadikan Islam sebagai agama. Berarti maknanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini, apabila mereka tidak mengikuti agama Islam sebagai agama, Allah tidak akan pernah ridha untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, ayat ini juga memiliki makna yang luar biasa di dalamnya. Karena ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dikala melaksanakan ibadah haji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sudah disempurnakan oleh Allah. Sehingga di dalam ayat ini ada kabar gembira, ada kabar duka. Kabar gembiranya apa? Allah menjaga agama Islam. Karena Allah yang menyempurnakan. Itu kabar bahagianya. Kabar dukanya apa? Kabar dukanya ikhwatul Islam, kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai. Itu kabar dukanya. Makanya ada ayat ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akan kabar gembiranya. Kabar gembiranya itu merupakan pujian Allah kepada Nabi, pujian Allah kepada umat Nabi, pujian Allah kepada agama Islam. Anna rajulan minal Yahud qala lahu ya amiral mu'minin. Ada salah seorang laki-laki yang berasal dari beragama Yahudi. Dia mengatakan, wahai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada ayat di dalam kitab kalian yang kalian selalu baca ayat tersebut. Law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, coba perhatikan. Kalau ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida, akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Mereka tahu bagaimana keutamaan ayat ini. Ayat yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin. Tapi apabila ayat ini dihadiahkan kepada agama yang lainnya, mereka akan jadikan ayat ini sebagai hari raya mereka. Kapan diturunkan, kenapa diturunkan, di waktu mana diturunkan, mereka akan jadikan sebagai hari raya. Karena mereka tahu bagaimana makna yang ada di dalamnya. Apa kata Umar? Maka Umar mengatakan, ayat yang mana yang kamu maksud? Orang Yahudi ini mengatakan, karena orang Yahudi dulu mereka juga hafal Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Apa kata Umar? Qala Umar qad arafna dzalika al-yawm. Kami tahu kapan hari ayat tersebut diturunkan oleh Allah. Wal makanu alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tahu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika Allah menurunkan ayat ini. Wa huwa qa'imun bi 'Arafah yaumal Jum'ah. Nabi pada waktu itu sedang berdiri. Karena memang di antara sunnahnya apabila Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berada di Arafah, terutama di kala musim haji, adalah dalam keadaan berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di hari yang mulia, di hari Arafah, mereka akan berdiri sambil meneteskan air mata, mengakui semua kesalahan yang ada. Karena memang itu yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, aku tahu di mana ayat ini turun. Aku tahu kapan ayat ini turun dan bagaimana keadaan Nabi di kala ayat ini turun. Nabi pada waktu itu berada di Arafah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Ayat yang sangat mulia yang apabila diberikan kepada orang-orang Yahudi, mereka akan menjadikan itu sebagai hari raya. Itu kabar gembiranya. Kabar dukanya ikhwatul Islam juga
Lamma nazala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa dzalika yaumul hajjil akbar. Dikala Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari itu adalah hari al-hajjul akbar, yaitu hari yang besar. Para ulama mereka menyebutkan al-hajjul akbar itu adalah haji yang apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka disebut dengan al-hajjul akbar, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menafsirkan tentang al-hajjul akbar, maka dia mengatakan setelahnya wattafaqal ulama, dan para ulama mereka sepakat bahwa bahwa umrah itu adalah al-hajjul asghar, bahwa umrah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu disebut dengan haji kecil. Makanya apabila kita menyebut umrah ini dengan haji, maka itu sesuatu yang wajar. Karena apabila ada haji besar, berarti ada haji kecil. Karena tidak mungkin ada haji besar kecuali ada haji kecilnya. Maka disebutkan di sini wadzalika yaumul hajjil akbar, dan waktu itu adalah haji yang besar. Karena Allah gabungkan untuk nabinya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, dua hari yang paling mulia. Ketika ayat ini turun, maka Umar menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala akani anna kunna fi ziyadatin min dinina. Ya Rasulullah, yang membuat aku menangis karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempurnaan di dalam agama kita. Fa amma idza kamul, karena apabila agama itu sudah sempurna, fa innahu lam yakmul syai'un illa naqas, karena tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali setelahnya pasti akan ada kekurangan. Karena misalnya kita contohkan, apabila kita, ini contoh saja, apabila kita naik tinggi, kemudian sampai di puncaknya, setelah sampai di puncaknya, apa yang akan terjadi? Turun. Tidak mungkin ada ke atas lagi. Setelah sempurna, apa yang terjadi? Kurang. Setelah gelap, dan semakin gelap, apa yang terjadi? Muncullah terang. Itu keadaan dunia. Sehingga Umar mengetahuinya. Ya Rasulullah, tidak ada kalimat sempurna dipakai kecuali setelahnya pasti ada kekurangan. Apa makna kekurangan di sini? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan itulah kekurangan untuk kaum muslimin semuanya. Makanya wafatnya Rasulullah SAW merupakan musibah yang melanda dunia, merupakan musibah yang melanda umat atau kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? Qala sadaqta, kau benar wahai Umar. Artinya Nabi membenarkan apa yang disebutkan oleh Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah yang sama ikhwatul Islam. Ketika Nabi SAW berceramah di kota Madinah, di atas mimbarnya di Masjid Nabawi, Nabi SAW mengatakan ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadanya. Apakah ingin dia tetap tinggal di dunia atau dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka hamba tersebut memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala mendengarkan Nabi mengatakan yang demikian, mereka diam saja mendengarkan Nabi berkhutbah. Tiba-tiba di samping Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq menangis dengan tangisan yang begitu kuat, menangis sejadi-jadinya, sehingga para sahabat yang ada mereka hampir saja marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Mereka mengatakan, kenapa orang yang tua ini? Karena memang Abu Bakar pada waktu itu sudah berumur, sudah tua, dan memang sahabat senior adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar. Berarti terpaksa kita harus belajar sejarah terus nih ya. Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur berapa Nabi meninggal? Umur berapa Nabi meninggal? 63 tahun. Umur berapa Abu Bakar meninggal? 63 tahun juga. Apakah mungkin Abu Bakar lebih tua dari Nabi? Mungkin atau tidak? Bukankah Abu Bakar yang menjadi pemimpin setelah Nabi? Artinya Nabi lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dipahami? Ikhwatul Islam, berarti sahabat senior yang tua, walaupun dia tidak lebih tua dari Nabi, kita menyebutkan tua bukan berarti lebih tua dari Rasulullah SAW, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan kalimat ini, Nabi SAW sudah berumur antara 62 atau 63. Abu Bakar baru berumur
60 atau 61 tahun. Karena selisih Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Kemudian para sahabat Nabi, jika melihat Abu Bakar menangis, mereka mengatakan, kenapalah orang tua ini, istilahnya, kenapalah orang tua ini menangis? Kenapa dia menangis? Karena Abu Bakar menangis bukan menangis yang tidak didengarkan oleh semuanya. Orang sedalam Masjid Nabawi semuanya mendengarkan Abu Bakar menangis, sehingga seorang sahabat yang lain mengatakan, kenapa dia menangis? Apa masalahnya? Nabi berkhutbah mengatakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara hidup dalam kehidupan dunia atau berjumpa dengan Allah. Di waktu Nabi mengatakan kalimat ini, tidak satupun sahabat yang mengetahui siapa yang dimaksud oleh Nabi. Satu-satunya yang mengetahui maksud daripada ucapan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya hamba tersebut tidak lain tidak bukan adalah Nabi SAW. Namun Nabi tidak menyebutkan dirinya. Nabi hanya mengatakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah. Siapa maksudnya? Nabi itu sendiri. Berarti maknanya Nabi sudah diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak seorang pun di antara Nabi, Rasul, dikala mereka meninggal, kecuali diberikan pilihan oleh Allah. Mau tinggal di dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya. Dan tidak ada jawaban mereka kecuali semuanya sama. Mereka pasti ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang Islam? Dikala Nabi berceramah, dikala Nabi berkhutbah, maka Nabi menyebutkan kalimat ini. Abu Bakar menangis karena dia paham siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Artinya Nabi tidak akan lama lagi akan berpisah dengan sahabatnya untuk selama-lamanya. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan demikian di ikhwatul Islam. Bahkan dikala Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat yang bernama Muaz ibn al-Yaman. Muaz bin Yaman ini diutus ke sebuah daerah yang kita kenal dengan Yaman. Nabi utus dia ke daerah Yaman. Dan kita selalu menyebutkan Yaman itu merupakan daerah yang banyak diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang lembut hatinya, mereka yang penuh dengan keimanan. Tapi Yaman dulu yang disebutkan dengan Nabi, semua daerah yang ada di Taif, setelah Taif sampai ke Yaman semuanya disebut dengan Yaman. Itu yang harus kita pahami. Sehingga mereka itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka yang memiliki hati, mereka yang memiliki keimanan berbeda. Makanya ada hadis-hadis khusus yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian ketika Muaz ini diutus oleh Nabi SAW ke daerah Yaman untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata Rasulullah kepada Muaz? Ya Muaz, kemungkinan engkau tidak akan lagi bersua dengan diriku. Dan kita tahu kemungkinan itu tidak mungkin pasti terjadi. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan pasti, namun Nabi menyebutkan la'alla, kemungkinan engkau tidak lagi bersua dengan diriku. Dan kemungkinan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan engkau tidak akan lagi melalui kecuali masjidku dan perkuburanku. Nabi menyebutkan engkau akan melalui atau engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Sahabat ini paham. Sebenarnya dia tidak mau berpisah dengan Nabi SAW. Namun Nabi sendiri yang mengutus dirinya pergi ke sebuah daerah yang bernama Yaman untuk berdakwah kepada Allah. Dan dulu apabila Nabi mengutus sahabatnya berdakwah, bukan 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahun, lama sekali. Kemudian setelahnya Muaz ini merangkul Nabi SAW, memeluk Nabi SAW, karena bisa jadi itu ada pelukan terakhir dari sahabat ini untuk Nabi yang mulia SAW. Dan betul adanya ikhwatul Islam, Muaz diutus oleh Nabi ke daerah Yaman. Kemudian dikala Muaz ini pulang ke kota Madinah, maka dia tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah untuk selama-lamanya, dan dia hanya bisa melewati perkuburan Nabi dan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh Nabi SAW sebelum keberangkatannya ke daerah Yaman. Itu merupakan bahasa isyarat di kota Islam bahwa ternyata di kala Nabi SAW ingin meninggal, sudah ada bahasa-bahasa isyarat dari baginda Nabi yang mulia, karena memang tidak ada Nabi yang wafat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada mereka, dan tentunya mereka semua memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kota Islam kita akan kembalikan bagaimana wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana ceritanya. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan dari ibunda kita Aisyah, yang dikeluarkan dari Imam Ibnu Majah, raja'a Rasulullah SAW min al-Baqi'. Nabi SAW pulang dari perkuburan Baqi'. Fawajadani wa ana ajidu sud'an fi ra'si. Apa kata ibunda kita Aisyah? Nabi berziarah ke perkuburan Baqi'. Di
Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, dua perkuburan yang tidak boleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah, kecuali mereka berziarah ke sana. Kenapa? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berziarah, dan Nabi pun memerintahkan kita untuk berziarah ke dua tempat ini, perkuburan Baqi' dan perkuburan syuhada Uhud. Nah, sehingga Nabi SAW tidak pernah longgar atau tidak pernah melupakan waktunya untuk berziarah ke perkuburan Baqi' dan juga kadang-kadang ke perkuburan syuhada Uhud. Nah, di dalam riwayat ibunda kita Aisyah disebutkan Nabi pulang dari perkuburan Baqi'. Artinya ini akhir daripada Nabi berziarah ke sana. Di dalam riwayat yang lain, Nabi berziarah ke perkuburan syuhada Uhud dan Nabi menyebutkan antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi kepada saudara-saudaranya yang ada di perkuburan syuhada Uhud. Dan syuhada Uhud itu ikhwatul Islam banyak sekali keutamaannya. Salah satunya syuhada Uhud adalah Nabi SAW ingin bercita-cita bergabung dengan mereka. Artinya kalau ingin syahid, maka Nabi ingin syahid bersama orang-orang yang ada di Uhud. Dan itu merupakan kemuliaan yang luar biasa. Nabi ingin wafat bersama para sahabatnya. Itu keinginan Nabi, tapi bukan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ingin agama ini sempurna, baru dipanggilnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ziarah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahasa isyarat dari Nabi, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian sudah mendahului kami, wahai sahabat-sahabatku. Wa nahnu lahiqun, mau tidak mau kami pun akan menyusul kalian. Artinya itu adalah bahasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku juga akan menyusul kalian. Kemudian di dalam hadis ini, Raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Baqi'. Nabi pulang dari perkuburan Baqi' berziarah ke sana. Kemudian sesampainya Nabi di rumahnya, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, fa wajadani wa ana ajidu sudah ra'si. Kebetulan ibunda kita Aisyah pada waktu itu sedang sakit kepala. Wa ana aqul wa ra'sah. Dan ibunda kita Aisyah mengatakan, dikala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'sah, kepalaku sakit sekali ya Rasulullah. Tentunya itu ingin mencari perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan kalimat ini karena dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan Nabi sangat mencintai dirinya Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling mulia yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kemuliaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian banyak sejarah yang terjadi antara Nabi dengan ibunda kita Aisyah. Salah satunya Nabi sangat sayang kepadanya, ibunda kita Aisyah juga sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, istri Nabi banyak. Istri Nabi 9 yang hidup bersama Nabi, 11 semuanya. Tapi yang paling dicintai oleh Nabi yang pertama adalah Khadijah, dan yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak kelebihan antara dua istri ini, sehingga para ulama senantiasa membahas mana yang lebih bagus atau mana yang paling dicintai oleh Nabi. Apakah Nabi mencintai ibunda kita Khadijah atau lebih mencintai ibunda kita Aisyah? Siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadijah atau Aisyah? Khadijah atau Aisyah? Yang mengatakan Khadijah salah, yang mengatakan Aisyah juga salah. Karena pertanyaannya salah. Karena Nabi sama-sama mencintainya, tidak bisa dibandingkan antara dua orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Khadijah seolah-olah dia memberikan peran yang luar biasa di kala Nabi berada di Mekah. Aisyah memberikan peran yang luar biasa kepada Nabi di kala Nabi berada di kota Madinah. Dua tempat yang tidak bisa kita bandingkan. Kalau perbandingan itu sama-sama di Mekah, baru kita bandingkan. Kalau sama-sama di Madinah, baru kita bandingkan. Tapi di tempat yang berbeda, waktu yang juga berbeda. Apakah pernah Aisyah berjumpa dengan Khadijah? Tak pernah. Tak pernah melihatnya. Karena dikala Khadijah wafat, berapa umur Aisyah pada waktu itu? Berapa? Kalau tidak tahu kita tutup buku. Ternyata masih banyak sejarah-sejarah yang kurang kita tahu ya. Artinya ikhwatul Islam, itulah gunanya kita duduk di masjid Rasulullah SAW. Paling tidak kita ingin lebih dekat dengan keluarga Nabi. Dengan Nabi sudah pasti. Begitu juga dengan keluarga Nabi SAW. Karena kita tidak tahu jawabannya, berarti kita sambung besok ya. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Masih ada beberapa menit lagi. Kalau ada di antara kita yang bertanya, mungkin 2 atau 3 pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Sebentar ya Pak ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi
Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan bahwa Islam itu akan ada di suatu tempat. Tapi kalau Mekah dan Madinah itu tentu berbeda ceritanya. Makanya kalau seandainya Mekah Madinah itu sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah selain tanah haram. Karena bukankah Mekah Madinah itu adalah tanah haram? Artinya haram. Haram itu apa arti haram? Tidak hormati. Diharamkan Dajjal masuk. Kalau Dajjal saja tidak bisa masuk, apalagi dengan yang lainnya. Karena itu merupakan kota Nabi yang Nabi tinggal di dalamnya. Kota Mekah merupakan kota kelahiran tumpah darah Nabi. Yang kedua, daerah tersebut pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di akhir zaman. Di akhir zaman, Ka'bah itu tidak ada lagi. Di akhir zaman tidak akan ada lagi orang yang datang ke Ka'bah musyawarah, karena Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang yang Nabi menyebutkan sifatnya betisnya kecil. Kemudian begitu juga di Madinah. Madinah nanti di akhir zaman tidak akan ada lagi orang yang datang ke sini. Kemudian semua manusia akan digiring, mau tidak mau dimanapun mereka berada, akan digiring ke sebuah daerah yang bernama Syam. Semuanya. Dan kalau sudah demikian keadaannya, baru terjadi yang namanya hari kiamat. Artinya, iya, Allah menjaga Makkah Madinah, tapi di akhir zaman Makkah Madinah tidak lagi dikunjungi oleh orang karena Ka'bah itu tidak ada lagi, sudah hancur, sudah dihancurkan, sehingga orang tidak lagi datang, dan itu ada tanda akhir zaman. Bisa dipahami ya? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Apa? Haji ya. Rukun Islam yang kelima ya. Bila mampu ya. Iya, bila mampu. Nanti disebutkan kaitannya dengan di Arafah. Iya. Nanti di sana disebutkan masalah diri ya. Kesalahannya selama 5 jam. Selama 5 jam ya. Iya. Nah, bagaimana kaitannya dengan seorang Muslim tapi keimanannya kuat tapi tidak mampu sehingga tidak haji. Iya. Pada tanggal 9 itu dia puasa Arafah. Iya. Nah itu kapasitasnya dengan yang puasa dengan yang Yang di sana mana? bagaimana? Baik, pertanyaan dari Bapak kita ini, kalau seandainya banyak di antara kita yang tidak mampu, karena bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 ini momen yang sangat indah sekali berdoa kepada Allah. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, terutama di zaman sekarang, ada di antara kita yang daftar sekarang antriannya 30 tahun lagi. Bisa jadi 30 tahun lagi dia sudah berhalang dengan tanah. Kita tidak tahu tentang masalah umur, tapi kita tetap berusaha. Nah, bagaimana keadaannya? Apakah sama mereka yang ada di Arafah, sedangkan mereka yang tidak haji dianjurkan bagi mereka puasa Arafah? Kita contohkan, misalnya, apabila ada di antara kaum muslimin, mereka melaksanakan sholat syuruk, mereka melaksanakan sholat sunat syuruk, atau jangan sholat sunat syuruk, ada di antara kaum muslimin yang di sini saja, mereka pergi, kita datang dari daerah kita, dari Indo, dari Malaysia, dari daerah yang lainnya, kita datang ke Madinah. Kemudian selama kita berada di Madinah, kita belum lagi pergi ke Mekah. Di antara tempat yang kita ziarahi selama kita berada di Madinah adalah Masjid Quba. Apabila kita bersuci dari rumah, kemudian pergi ke Masjid Quba, kita sholat 2 rakaat di sana, maka kita akan mendapatkan pahala umrah. Kita sepakat ya? Karena itu hadis Nabi SAW. Apakah dengan kita mendapatkan pahala umrah, kita tidak mesti lagi pergi umrah? Iya atau tidak? Tetap kita pergi melaksanakan ibadah umrah, walaupun pahalanya sama dengan umrah. Begitu pula dengan mereka yang berpuasa di hari Arafah yang belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Iya, sama-sama disebut dengan puasa Arafah. Tanggal 9 diampunkan oleh Allah dosanya. Tapi tidak akan pernah sama nilainya dengan mereka yang ada di sana. Kalau secara fisik pahala yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah keinginan, setiap kali kita berkeinginan untuk beramal baik, tapi belum terwujud, kita ingin haji, namun belum bisa haji karena keadaan, karena faktor ekonomi, karena bisa jadi kesehatan, karena bisa jadi antrian atau alasan yang lainnya. Tetap Allah berikan kepada kita pahala, tapi tentunya tidak akan sama mereka yang mengerjakannya dengan yang mereka masih berniat saja. Tentu ada kelebihannya, tapi tetap semuanya kita tahu, karena kita tidak tahu siapa yang paling diterima ibadahnya oleh Allah. Bisa jadi yang puasa tanggal 9 Arafah yang tidak haji, itu yang diterima oleh Allah. Bisa jadi yang tadi berada di Arafah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, tapi masih banyak harta haramnya, masih bermuamalah dengan riba, masih memutuskan tali silaturahimnya. Bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Orang yang tidak berhaji ini, mereka bersih hartanya, suci jiwanya,
tidak pernah memutuskan tali silaturahimnya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku. Di saat itu Allah ampunkan dosanya. Karena doa tidak akan diterima bagi kita yang masih makan haram. Doa tidak akan diterima bagi kita yang masih bermuamalah atau yang masih memutuskan tali silaturahimnya. Rahim itu ikhwatul Islam. Ini kaidah yang harus kita sebutkan. Ada kalimat ukhuwah, ada kalimat rahim. Misalnya kita ini nanti pergi melaksanakan ibadah umrah. Kemudian sepulangnya kita ingin kumpul bercerita. Maka itu tidak disebut dengan menyambung tali silaturahim. Itu disebut dengan menyambung tali silatul ukhuwah. Rahim itu menyambung tali silaturahim. Yang pertama, ayah, ibu sudah pasti. Yang kedua, yang ketiga, kedua atau saudara-saudari ayah. Yang satu ayah, yang satu ibu, satu ayah, satu ibu semuanya. Yang ketiga, saudara-saudari ibu. Seayah, seibu, atau satu ayah saja, satu ibu saja, sama semuanya. Dan yang ketiga, saudara-saudari kita, satu ayah, atau satu ibu, atau satu ayah dan satu ibu. Itu yang disebut dengan rahim. Di luar ini tidak disebut dengan rahim. Kita mungkin bisa berbicara manis dengan orang lain, tapi kadang-kadang dengan saudara kita tidak pernah berbicara, tidak akan dikabulkan doa kalau seperti ini keadaannya. Makanya bagi kita yang ada di sini ingin berdoa kepada Allah, kenapa doa saya belum dikabulkan? Bisa jadi kita ada masalah dengan rahim kita, paman kita, bibi kita, semua saudara-saudari, keluarga, ayah kita, ibu kita, saudara kita, saudari kita. Karena Allah tidak akan mengangkat doa seorang hamba, hanya satu jengkal saja tidak diangkat kalau mereka masih memutuskan tali silaturahim. Baru itu disebut dengan tali silaturahim. Dengan orang lain tidak disebut dengan tali silaturahim, disebut dengan tali silatul ukhuwah. Karena kita adalah ukhuwah, ikhwatul Islam. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Karena waktu tinggal 2 menit lagi, besok boleh ya? Karena waktu 2 menit tidak bisa dijawab nanti ya. Besok masih ada. Semoga dimudahkan kita berjumpa lagi di sini insyaallah. Dan ikhwatul Islam, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan langkah kita. Semua kita yang ingin pergi melaksanakan ibadah umrah, semoga dijadikan umrahnya adalah umrah mabrurah. Dan bagi kita yang mungkin sudah habis waktunya tinggal di Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kita rezeki lagi untuk bisa beribadah di Makkah Madinah, kita dan juga keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai. Dan Allah kembalikan kita bersama keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله